Selamat pagi anak-anak semuanya. Yuk, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mohon pimpinan-Mu dalam kami membaca dan belajar firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar dari satu ayat firman Tuhan dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama ya, dari alamatnya dulu. 1, 2, 3. Keluaran pasal 20 ayat 13. Jangan membunuh. Wah, ayat ini hanya 2 kata, jangan membunuh, tapi ini adalah perintah yang Allah berikan kepada manusia. Jadi perintah ini penting untuk kita lakukan. Nah, lalu pertanyaannya adalah kenapa ya perintah ini Tuhan berikan kepada manusia dan harus kita taati? Kenapa ya? Nah, anak-anak, karena Allah telah menciptakan manusia sebagai ciptaan yang paling berharga. Nah, coba Ibu Paula tanya ke kalian. Masih ingat gak? Hari keberapa Allah menciptakan manusia? Hari keberapa? Ada yang tahu? Ya, betul. Hari yang ke-6. Setelah seluruh bumi ini sudah ada, sudah diciptakan, barulah Allah menciptakan manusia. Diciptakan yang terakhir bukan berarti manusia itu yang paling cupu loh. Malahan Allah itu sudah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Sebelum manusia itu ada, Allah sudah menciptakan bulan, matahari, bintang, langit, laut, tumbuh-tumbuhan, binatang, barulah manusia itu diciptakan. Berarti manusia ini spesial loh. Allah sudah persiapkan segala sesuatunya, baru manusia diciptakan. Dan bukan hanya itu, lebih istimewanya lagi adalah Allah menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Kalau ciptaan yang lain, Allah hanya berfirman, jadilah binatang di darat, dari gajah yang besar sampai semut yang kecil. Itu semuanya langsung tercipta. Waktu Allah menciptakan ikan-ikan di laut, Allah hanya berfirman, jadilah ikan-ikan di laut. Langsung ada ikan paus yang besar, ada ikan Nemo. Wah, semuanya terjadi. Tetapi untuk manusia, Allah tidak hanya berfirman, tetapi Allah membentuk dengan tangannya sendiri. Jadi manusia itu sangat istimewa bagi Allah. Dan manusia itu juga Allah berikan nafas kehidupan. Gak ada loh ciptaan yang lain yang diberikan nafas kehidupan oleh Allah. Hanya manusia yang mendapatkan nafas kehidupan itu. Dan Allah juga menciptakan manusia segambar dengan dirinya. Apa sih artinya segambar dengan diri Allah? Artinya kita ini punya karakter yang seperti Allah. Kita punya sifat-sifat seperti Allah. Kita punya kreativitas seperti Allah. Kita punya akal yang berhikmat seperti Allah. Ingat gak anak-anak? Waktu Adam diberi tugas oleh Allah untuk memberi nama semua binatang. Wow, itu binatangnya banyak sekali loh. Tetapi Adam karena dia dicipta segambar dengan Allah, maka dia bisa memberi setiap nama binatang itu gak ada yang sama. Oh, yang badannya besar ini gajah. Oh, yang lehernya panjang ini jerapah dan sebagainya. Wow. Kita lihat ya, Allah sudah menyiapkan segala sesuatunya sebelum Allah menciptakan manusia. Allah juga menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Dia juga berikan nafas kehidupan. Bahkan manusia itu segambar, serupa dengan Allah.
Karena itulah manusia adalah ciptaan Allah yang paling berharga. Wow, gak ada ciptaan lain yang seperti manusia. Karena itu anak-anak, Allah ingin kita juga belajar menghargai manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling berharga. Maka perintah itu diberikan, jangan membunuh. Nah, lalu apa tindakan nyata dari kita menaati hukum yang keenam ini? Jangan membunuh. Nah, yang pertama adalah kita tidak boleh membunuh diri kita sendiri. Anak-anak, mungkin kita ada yang berkata, aku mah gak pernah kepikiran untuk bunuh diri. Gak mungkin lah aku melakukannya. Nah, tetapi di dalam Alkitab ada loh sebuah cerita. Masih ingat gak anak-anak gambar ini? Siapa ini? Bapak Paulus dan Bapak Silas yang sedang dipenjara di kota Filipi. Pada waktu mereka dipenjara, lalu terjadilah gempa bumi yang besar. Sehingga pasung yang mengikat kaki mereka dan rantai yang mengikat tangan mereka itu terbuka. Dan bukan hanya itu, pintu-pintu penjara pun juga terbuka semuanya. Dan para napi keluar semua dari penjara itu. Nah anak-anak, lalu ada kepala penjara yang melihat peristiwa itu dan dia begitu takut, begitu panik. Semua pintu penjara sudah terbuka. Wah, jangan-jangan para napi sudah melarikan diri. Wah, itu sudah pasti hukuman mati bagiku. Wah, bapak kepala penjara itu berpikir, daripada saya dihukum mati oleh pemerintahan Romawi, lebih baik saya membunuh diri saya sendiri. Dia ambil pedangnya dan dia mau menusuk ke perutnya. Tetapi dari dalam penjara itu terdengar suara, "Stop, stop, stop, stop! Jangan lakukan itu!" Siapa itu anak-anak yang mengatakan? Betul, Bapak Paulus dan Bapak Silas mengatakan, "Jangan membunuh dirimu. Kami semua masih ada di dalam penjara ini." Nah anak-anak, dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa membunuh diri kita itu tidak benar dan melanggar firman Tuhan, sehingga kita tidak boleh membunuh diri kita sendiri. Nah, mungkin anak-anak juga mulai berpikir ya, saya mah gak pernah Bu Paula mau membunuh diri saya. Oh, kadang-kadang kita melakukannya loh. Coba, siapa di sini yang tidak suka makan sayur-sayuran? Makan buah-buahan, maunya makan yang junk food, maunya makanan yang goreng-gorengan doang. Tapi kalau makan sayur, gak mau. Makan buah, gak doyan. Nah, itu berarti kita sedang membunuh diri kita karena kita gak makan makanan yang sehat, yang bergizi. Atau siapa di sini yang malas berolahraga? Kalau waktunya olahraga, bukannya bergerak, malah duduk doang atau rebahan doang, gak mau olahraga. Wah, itu juga kita sedang membunuh diri kita loh. Atau kita malas mandi, malas cuci tangan, maunya langsung makan aja. Atau malas pakai masker, dikasih masker marah-marah. Ngapain sih harus pakai masker? Atau waktu kalian sakit, kalian gak mau minum obat. Kasih obat, gak mau. Nah, hati-hati loh anak-anak. Itu juga kita sedang membunuh diri kita sendiri. Karena itu Tuhan mau kita ini memelihara hidup kita dengan makanan yang sehat, dengan melakukan hal-hal yang baik. Sebagai apa? Sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah menciptakan diri kita dengan begitu berharga. Yang kedua, kita juga tidak boleh membunuh sesama kita. Nah, mungkin ada anak-anak yang mulai berpikir, nah kalau yang kali ini saya nggak pernah lakukan Bu Paula. Saya nggak pernah pegang pisau. Saya takut sama senjata tajam. Saya pasti tidak pernah melanggar peraturan ini. Saya tidak pernah membunuh teman saya.
tunggu dulu. Coba kita lihat firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-15a. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 3 ayat 15a. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang apa? Apa? Lu kenceng? Pembunuh manusia. Wow, ini firman Tuhannya jelas sekali. Memang kita tidak menggunakan pisau membunuh teman kita atau membunuh kakak kita, adik kita. Tapi waktu kita membenci sesama kita, waktu kita tidak mengasihi sesama kita, kita adalah seorang pembunuh manusia. Bahkan dengan kata-kata kita pun kita juga bisa membunuh loh. Wah, coba ya kita lihat video ini. Orang hutan, itu kenapa monyet diam saja? Ya dipanggil aja, coba panggil. Nyet, nyet, nyet. Ya, manggilnya begitu. Nyet, 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 nyet. Iya, ada apa sih? Ngapain lu bengong aja? Iya nih, aku tuh lagi bingung tahu. Bingung kenapa, Nyet? Aku tuh bingung ya, kenapa manusia di bumi itu suka pakai nama kita? Iya tuh, kalau manusia kaget suka nyet 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 nyet. Latah begitu, pakai panggil nama kita ya. Nah kan bener kan, panggil-panggil. Aku juga loh pernah denger ada manusia yang panggil temennya gini. Kamu jelek, kayak monyet. Hah? Emangnya kita jelek? Ya, mereka juga suka bawa-bawa nama aku. Oh ya? Katanya kamu gendut kayak gajah gitu. Emang kamunya gendut si gajah? Padahal gajah kan banyak kekuatannya. Kamu suka nolongin kita ya gajah ya? Iya betul. Tara. Teman-teman, aku juga suka dipakai-pakai namaku oleh manusia loh. Ya, kayak gimana? Tuh kalau ada yang marah-marah terus bilang galak lu kayak singa. Katanya. Emang kamu galak kan, singa? Iya. Serem lagi. Iya, kamu galak gitu singa. Tapi. Kenapa? Walaupun kamu galak, kamu ganteng loh, singa. Iya nih, aku suka bingung kenapa ya manusia itu pakai nama binatang. Padahal mereka itu kan lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan kita. Mungkin mereka iri kali sama kita kalinya. Padahal harusnya kita yang iri ya sama mereka ya. Iya betul. Aku juga pengen jadi manusia. Ya udahlah, yuk kita main aja yuk. Kita cari pisang. Boleh? Kamu suka pisang nggak? Enggak, aku nggak doyan pisang. Aku doyan makan kamu. Nah, anak-anak, dari video tadi kita lihat ya, ada banyak manusia yang menghina sesamanya dengan menggunakan kata-kata yang kasar dengan nama-nama binatang seperti itu. Nah, anak-anak, waktu kalian mengejek teman kalian, kalian sebenarnya sedang melanggar perintah Tuhan ini. Kalian menyakiti hati teman kalian. Kamu hitam, kamu gendut. Wah, itu perkataan yang tidak baik dan kita sedang melanggar hukum Tuhan ini. Atau mungkin ada di antara kita yang tidak mau berbagi makanan. Kalau punya makanan, kita nggak mau bagi sama teman kita, nggak mau bagi sama kakak atau adik kita. Wah, kita tidak mau mengasihi mereka. Itu juga kita sedang melanggar hukum Tuhan ini. Atau ada adiknya yang lagi main, tiba-tiba kalian rebut mainannya. Wah, itu juga kita tidak mengasihi adik kita, kakak kita. Atau waktu kalian berantem, pukul-pukulan, berantemnya sampai menyakiti teman kalian atau saudara kalian. Wah, itu juga tidak baik. Atau waktu kalian sudah marah, kalian nggak mau mengampuni teman kalian, mengampuni saudara kalian. Itu pun kita sedang membunuh
sesama kita. Pasti mereka sedih, pasti mereka terluka. Nah anak-anak, karena itu kita perlu mengingat lagi pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita semua. Tuhan Yesus sudah mengampuni semua manusia. Waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itulah yang kita perlu teladani. Walaupun Tuhan Yesus disakiti, tetapi dia mampu mengasihi, mampu mengampuni musuh-musuhnya. Karena itu anak-anak, kita pun harus belajar seperti itu. Kita perlu belajar untuk mengasihi sesama kita, mengasihi teman-teman kita tanpa memandang apapun. Jangan hanya mau berteman dengan mereka yang kulitnya sama kita, atau sama mereka yang baik saja sama kita. Oh tidak, kita mau mengasihi semua sesama kita, karena mereka pun juga diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia yang berharga. Karena itu anak-anak, mari kita belajar menaati hukum yang keenam ini. Jangan membunuh, yaitu memelihara hidup kita sebaik-baiknya dan juga mengasihi sesama kita. Baik teman-teman, kakak, adik, papa, mama, dan siapapun yang kita temui. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu dan tolong kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.